Makanya rukun iman itu 6. Kurang sabah mentah, keimanan kita diragukan. Kita beriman, lima kita beriman, tapi satu kita tidak beriman, qada dan qadar. Hana pateh lo, menyo hana kerja, hana rezeki, nya nama. Kan mandu yang atau katanya, maka keimanannya perlu diragukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri orang munafik menurut surah An-Nur. Karena nanti sifat orang munafik itu juga dikemukakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Karena nanti di dalam hadis juga lain juga, tapi intinya sama. Munafik itu sama. Tetapi munafik ini pada surah An-Nur itu dikaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu, ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan dalam Al-Quran itu berisi Al-Ahkam, hukum. Ada hukum haram, kemudian ada perintah, ada larangan, ada kewajiban. Ini isi Al-Quran. Ini sebelum kita masuk ciri-ciri orang munafik tadi. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran itu fihi hudud. Hudud, hukum mencuri potong tangan, hukum berzina itu dirajam kalau dia itu muhsin, atau kalau ghairu muhsin dia itu harus dijilid, dicambuk 100 kali. Hukum minum khamar bagaimana? Ini hudud namanya. Di dalam Al-Quran juga ada al-adab, etika. Maka Al-Quran mengajarkan etika, bagaimana bermuamalah, bagaimana bermuamalah dengan Allah, bagaimana berinteraksi sosial dengan masyarakat. Ini ada dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran berisi at-targhib wa tarhib, yaitu mengajak kepada kebaikan-kebaikan, memberikan motivasi-motivasi. Mari kita beribadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Beribadahlah kalian apa saja kalian lakukan. Untuk apa? Mudah-mudahan dengan amal ibadah itu bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja ibadah itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga berisi tentang menakut-nakuti, ya, tanzir, nazir. Kalau kalian berbuat dosa, kalian berbuat salah, itu azab akan mengikuti kalian. Kalau kalian menzalimi orang lain, nanti akan aku azab, kata Allah. Kalau kalian membuat kerusakan, akan aku azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga berisi tentang ta'ammul wa tafakkur, mengajak manusia untuk berdialog. Coba lihat langit, coba lihat bumi, coba lihat onta, itu diajak manusia untuk berdialog. Coba lihat langit, bi ghairi amadin tarawunaha. Langit itu tidak ada tiang, kata Allah. Coba kamu pikir dengan akalmu, siapa yang buat itu, kata Allah. Maka diajak dialog. Sekarang kita lihat respon orang munafik bagaimana. Maka Allah memberikan contoh supaya kita tidak sama seperti orang munafik ini. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, faksusil kasas. Kamu ceritakanlah cerita-cerita yang lalu itu kepada umatmu.
Kenapa? Kejadian yang lalu itu pasti terulang masa sekarang. Kalau terulang masa sekarang, nanti saya azab juga seperti saya azab masa dulu. Ya, sama, azabnya sama. Maka faksusil qasas, ceritakanlah cerita-cerita masa lalu itu kepada umatmu supaya jangan terulang lagi. Ya, kita akan melihat sekarang respon orang-orang munafik. Maknanya supaya kita jangan jadi seperti orang munafik. Kita mengatakan saya percaya kepada Quran, saya begini, saya begitu, tapi hanya dapat lihat atau dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur ayat 47. Wa yaqulun, ini waw ataf. Artinya hukumnya, kalau di dalam kajian Imam Sibawai, al-hukmu qablahu wa ma ba'dahu sama hukumnya. Hukum sebelumnya dan setelahnya sama. Ini cerita tentang orang munafik yang memungkiri Al-Quran. Dia mengatakan saja saya beriman. Apa kata mereka? Wa yaquluna amanna, kami beriman kepada Al-Quran. Ya, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah. Kalau istilah Imam Jalalain begini, na'taqidu bitauhidihi, kami yakin kalau Allah itu esa. Ya, nampak. Kami yakin kalau ini adalah firman Allah. Lagi katanya pengahlul yakin Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak tahu isi Al-Quran itu apa, kita tidak tahu isi Sunnah itu apa. Cuma kita ngomong saja, belum beriman. Maka tidak jauh beda dengan orang ini. Kita cuma ngomong saja tapi kita tidak tahu apa isinya. Kita cuma ngomong saja kami beriman kepada Allah, tapi ketika di dalam Al-Quran memberikan hukum taklifi kepada kita, kita lari dari hukum itu. Kenapa dinamakan hukum? Dinamakan dengan syariat. Kullu ma takallafa ilal abdi fahuwa syariah. Segala sesuatu yang dibebankan kepada seorang hamba itu namanya syariat. Makanya salat itu syariat. Kenapa? Salat adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada seseorang. Makanya ketika kita ingin meninjau syariat, lihat diri sendiri dulu. Lon pernah lon temayang. Jadi baik dah protes nyo syariat hana aja hana drole datanya enggak. Apakah kita sudah sesuai dengan syariat yang dibebankan oleh Allah kepada kita? Maka segala sesuatu yang dibebankan oleh Allah kepada kita itu namanya syariat. Kullu ma takallafa ilal abdi bahwa syariah. Ini orang munafik mengatakan wa yaquluna amanna, kami beriman, kami percaya, kami beriman salat itu wajib, kami beriman, kami percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya ketemayang aja, Pak. Ini orang munafik. Billahi wa bir rasul, tidak dengan Allah saja tapi dengan Rasul. Kami beriman kepada Rasulullah, apapun yang keluar kami yakin. Tetapi kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq, itu memang tidak perlu diragukan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki Yahudi. Laki-laki Yahudi ini menitipkan baju besi kepada Rasulullah. Dia ada niat lain, dia ingin menjebak Rasulullah di depan orang ramai. Ketika dia berikan baju besi itu, ya Muhammad, saya janji akan saya ambil hari Selasa. Orang Selasa apa? Nak tolong ke bah dia. Get, kata Rasulullah. Rasulullah orang paling amanah. Ya, saya simpan nanti hari Selasa. Rupanya sebelum hari Selasa, hari Senin, Yahudi ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ambil baju besi saya. Rasulullah mengatakan, kamu kan janjinya hari Selasa ngambil. Ya tapi saya mau ngambil sekarang, itu kan baju besi saya itu. Apa urusan kamu? Itu kan baju besi saya itu. Tapi kamu kan janji hari Selasa. Iya betul, tetapi itu kan baju besi saya, punya saya. Apa urusan kamu? Abuh jijau. Diberikan oleh Rasulullah. Kemudian setelah hari Selasa, hari Senin sudah berlalu, masuk hari Selasa. Di depan orang ramai, pemuda Yahudi tadi angkat tangan. Ya Rasulullah, mana baju besi saya? Rasulullah mengatakan, wahai pemuda Yahudi, kamu kemarin kan sudah ambil baju besimu. Tidak, kamu kan janji sama saya hari Selasa. Betul nggak kamu janji hari Selasa? Betul, saya janji hari. Mana baju saya? Ya nggak ada lagi. Kamu nak amanah ya Muhammad. Rasulullah mengatakan, kamu sudah ambil baju besi kamu hari Senin. Tidak, mana saksinya? Mana saksi ya Muhammad? Oh maki, pan sakti lihana saktinya. Saksi cuma saya sama Yahudi tadi.
Akhirnya apa? Di dalam kawanan ramai itu ada seorang pemuda angkat tangan. Saya sebagai saksi ya Muhammad. Nabi Muhammad terkejut, oleh pemuda itu. Ketika dia angkat tangan sebagai saksi, laki-laki Yahudi tadi lari, Pak. Mak, sudah ketahuan saya berbohong, lari dia, Pak. Setelah itu Nabi Muhammad penasaran. Siapa laki-laki ini kok berani bersaksi dia? Rupanya ketahuan, laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Kamu kenapa menjadi saksi? Padahal kamu tidak ada di situ. Kamu jangan bohong, kamu. Kamu tidak ada di tempat itu. Yang ada cuma saya dengan Yahudi saja. Kenapa kamu mau menjadi saksi saya? Ya Muhammad, kata Abu Bakar As-Siddiq, omongan kamu itu lebih daripada saksi tubuh saya ya Muhammad melihat kejadian kamu ya Muhammad. Tanpa hadir pun saya, ucapan kamu sudah menjadi saksi ya Muhammad. Maka saya tunjuk tangan tadi ya Muhammad. Ya, artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq, apapun yang keluar dari mulut Nabi Muhammad dia percaya. Apalagi Al-Quran. Ya. Maka katanya sebagai orang beriman, baik lagi orang munafik. Ada hal-hal yang ada di dalam Al-Quran tidak bisa kita cerna dengan akal. Hanya kita cerna katanya, tidak bisa kita cerna. Tetapi karena Al-Quran itu adalah ilmu yakin, berita yang diberikan oleh Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Maka kita wajib untuk beriman, apapun itu. Cerita tentangnya, walaupun tidak kita saksikan, kita wajib beriman. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW, ketika lahir Nabi Muhammad tahu cerita tentang Ashabul Fil. Ya, tahu cerita tentang Ashabul Fil. Dari mana tahunya? Diberitahukan oleh Allah. Kok bisa tahu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalimat ini kalau diterjemahkan, apakah kamu lihat? Ya. Nabi Muhammad tidak melihat kejadian itu. Nabi Muhammad tidak melihat. Nabi Muhammad tidak melihat kejadian Ashabul Fil. Makanya makna alam, lam ketika ketemu dengan tara, apalagi di depannya ada hamzah. Ini maknanya apa? Saya sudah mengajarkan kamu ya Muhammad, sudah saya beritahukan kamu ya Muhammad, cerita tentang Ashabul Fil yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya ceritakan kepadamu ya Muhammad. Diceritakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, artinya bukan melihat. Makanya kejadian-kejadian itu diceritakan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita lagi ke orang lain. Kalau kita tidak yakin kepada Nabi Muhammad, berarti kita tidak yakin kepada yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tidak yakin juga, berarti kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan masalah iman. Makanya rukun iman itu 6. Kurang tabah mentak, keimanan kita diragukan. Kita beriman, 5 kita beriman, tapi satu kita tidak beriman. Qada dan qadar. Hana pateh lo. Menyohana kerja, hana rezeki. Nya nama. Kan mandum yang atau katanya, maka keimanannya perlu diragukan. Atau qadar dia beriman, tapi tidak beriman kepada para malaikat. Tidak beriman kepada para rasul, juga bermasalah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya apapun yang kita lihat di dalam Al-Quran, kita harus yakin. Ya, baik lagi orang munafik. Dia beriman saja, lihat nanti bagaimana tingkah laku orang munafik ini. Tsumma yatawalla. Kita sudah menceritakan beberapa kali. Di Al-Quran itu ada tsumma, ada thamma. Kalau tsumma, di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan tsumma yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan kepada jangka waktu yang lama. Satu lagi thamma. Thamma itu yadullu ala wus'ah. Makanya penggunaan tsumma itu rentetan hidup manusia, waktu. Ya. Ketika cerita tentang thamma, itu cerita tentang surga. Ya Muhammad, idza ra'aita thamma, bukan tsumma. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu kalau masuk ke dalam surga, kasih tahu kepada umatmu ya Muhammad, ra'aita na'iman thamma ra'aita na'iman. Kamu melihat nikmat yang banyak sekali ya Muhammad. Ya, nikmat yang sangat luas sekali. Jadi nikmat itu bukan seperti ini. Kita kalau di dunia ini ketika sehat nikmat, waktu kita sakit hana nikmat ni, mandu hanya dapat ju. Nyo hanya dapat ju, ji hanya dapat ju. Hana nikmat ni. Sehebat apapun makanan itu, semahal apapun makanan itu, ketika kita sakit hana nikmat le. Padahal makanannya nikmat. Tetapi kita tak nikmat lagi. Nyan. Hanya kenang le, hanya kenang nyo le. Kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya. Sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar sekali.
Kita kalau pergi ke Brunei, Pak, nyawate tak kalian istana negara kan? Hasanul Bolkiah. Nyawate tak mau dalam, kan dibuka pintu, Pak. Kan jalan lebar sekali, Pak. Pemandangan kita lihat. Nyan tak putar-putar mentang, si jam tak putar ke habis. Tak ada lagi, ke habis. Kita mau ke belakang, kita lihat ada seperti pulau, ada tak putar-putar tijam, yang tijam kanyan, ke habis ana lima. Tapi di dalam sorga, kamu putar-putar pun nak habis-habisnya. Sama ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kerajaan yang sangat besar sekali. Ya. Jadi makanya Allah menggambarkan sorga itu dengan thamma. Ketika digambarkan dengan thumma ini tenggang waktu. Maka sifat orang munafik itu tidak bisa dilihat langsung, Pak. Kita tidak bisa mendeteksi si fulan munafik, nggak bisa. Kecuali dalam jangka waktu yang lama. Oh, dia berjanji dulunya hanai pebut, ya, karena ciri-ciri munafik, ya, ini jangka waktu. Maka thumma itu dalam jangka waktu. Dia memang salat bersama Rasulullah. Munafik itu dia berjihad bersama Rasulullah. Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul, dia sempat berjihad dengan Rasulullah ketika perang Uhud. Dan ketika perang Uhud juga dia sempat dia pulang dan menghasut sampai 300 orang untuk tidak ikut perang perang Khandak, ya, bukan perang Uhud, perang Khandak. Jumlah pasukan Rasulullah 1000 orang. Akhirnya 300 orang mengundurkan diri gara-gara orang munafik. Dihasut ini, dihasut itu. Makanya Rasulullah susah untuk mendeteksi orang munafik. Kecuali diberitahukan dulu oleh Allah. Kecuali setelah melalui masa yang lama dulu, baru tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui surah Ali Imran, "Ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila." Ya Muhammad, kalau kamu ketemu dengan orang munafik, ne drop, ne cang-cang, ne poh ne, Pak. Kita jangan salah nanti ya memahami ayat ini, Pak. Dia apa merumpok orang munafik cok barangnya, Pak. Keperegu ya cang-cang sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud di sini, ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun kamu ketemu dengan orang munafik, tarik jaronya. Kemudian setelah itu apa? Bunuh dia. Maksud bunuh apa? Karakternya dibunuh. Bukan orangnya dibunuh, karakternya dibunuh. Baik mengandai, Pak. Baik peruh lela kawannya orang munafik, Pak. Berjerah gitu, Pak. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah diberitahukan oleh Allah, ya Muhammad si fulan munafik. Dia ngomong saja tapi tidak berbuat. Dia dipercayai sesuatu tapi dia berkhianat, ya, Pak. Dia berjanji dan dia mengingkarinya. Akhirnya Rasulullah naik ke atas mimbar. Ini etika Rasulullah, coba kita perhatikan. Rasulullah tidak menyebutkan namanya, tapi menyebutkan apa? Ya fulan, anta munafik, ukhrud. Kamu munafik, keluar sekarang ya fulan. Jadi yang munafik tadi nak mau keluar, dia duduk saja. Rasulullah tidak memanggil nama dia, tidak memanggil ya Abdullah, ya Muhammad, dan dipanggil, Pak. Ini dipanggil ya fulan. Wahai fulan, kamu munafik, keluar. Ini cara membunuh karakter mereka. Akhirnya orang mukmin yang ada di masjid itu mengambil pemuda ini dan mengeluarkan dia. Ketika dia sudah sendiri kan hanya dua jauh leh, Pak. Begitulah cara membunuh karakter orang munafik. Lain hana cara. Nyan menyai tinggal lam ngatanya ipengeut lam ngatanya, Pak. Ipengeut lam. Nyan menyai tinggal lam ngatanya. Kita sudah mempercayai dia sesuatu, berkhianat lagi, Pak. Ketika dia tinggal lagi dengan kita, ngomong saja dia tapi tidak berbuat. Ya, maka tidak ada cara lain. Aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini thumma ini. Kalau di dalam tafsir Al-Qushairi itu beliau melihat lafzunya tafsir al-fat, lafat, atau melihat tafsir Ibnu Ashur dalam jangka waktu yang lama. Maka kita ketika lama bergaul dengan seseorang baru kita tahu tabiat dia. Oh munafik orangnya lagu haba matang lagi. Iyu tanya semayang malam ya tang semayang. Gayu katanya bersedekah yang keritnya, Pak. Maka Rasulullah dalam hadisnya itu ciri orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia mendustai. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan kepercayaan kepada dia itu tidak menjalankan amanah, ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan kalau ada salah satu saja hana mencela heboh. Satu saja sudah ada munafik pada diri dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut. Tsumma yatawalla fariqum minhum
mim ba'di dzalik. Ya, ini jalan dalam jangka waktu ini. Setelah beberapa waktu itu mereka mengingkarinya. Lagi dia udah pengah apa? Lun yakin ke Quran, yakin ke hadis. Tapi ketika Al-Quran menyuruh kita ibadah salatlah, kamu bayar zakat, oh nyuatho baik-baik tanya han nyuatho han. Maka kalau kita beriman kepada Al-Quran, harus beriman juga dengan isi Al-Quran. Kalau kita beriman kepada, yakin kepada Nabi Muhammad, maka harus jalankan apa yang ada dalam hadis Rasulullah. Harus jalankan itu. Dalam tanda kutipnya, ketika nanti khatib ketika khutbah Jumat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat ini, ketika pertama sekali turun ayat ini, para sahabat memang benar-benar bertakwa. Salat malam, salat terus, beribadah, berzakat dan lain sebagainya. Ada yang tidak sanggup. Oh ya Rasulullah, kamu sanggup ya Rasulullah. Karena di situ disebutkan haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih betul-betul bertakwa. Maka ketika itu turun lagi ayat selanjutnya yang memansuhkan ayat ini. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Yang baru memang. Jadi tidak memaksa diri. Tubuh ini ada juga untuk istirahat. Kan puasa tapi ya udah puasa. Kemudian atau kita apa ibadah tu sampai tengah malam dengan hanai Pak. Kita tidak ada istirahat. Tubuh ini ada juga untuk istirahat. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali, bagilah tubuhmu itu li arba'in, untuk 4 hal. Yang pertama apa? Lil ibadah, untuk beribadah. Yang kedua untuk apa? Lil istirahah. Bukan ibadah selalu tapi istirahat juga. Kemudian yang ketiga apa? Lit tadabbur wa ta'ammul. Kita melihat cross check ke belakang dulu, Pak. Ya, cross check ke belakang dulu. Apakah ibadah kita selama ini sudah diterima oleh Allah? Muhasabah. Tadu bak thiro dah fikir mak. Nyo muhasabah nyo pu yang kurang ibadah dia. Bek dah kalang gop memang. Nyo katanya tadu dah kalang gop. Pu kurang tipulan. Dah kalang gop bele mak. Draw dah kalang mak. Nyo ibadah selama nyo pu kurang. Ya. Lawet nyo katanya sampai dah kalang kedai gop kan. Pu kurang kedai gop, pu kurang. Kedai dia dah mau mencuri mak. Katanya lalai dah kalang kedai gop. Kedai drum bino. Kedai katanya habis dah mau mencuri mak. Waktu tak balik hana tu pulih mak. Kita sibuk mengoreksi orang lain alhamdulillah kan dikoreksi. Kita juga tantang hanat yang mengoreksi. Don temayang talah, mendung talah go don talah. Kita juga lihat kabut duit dah. Maka kita disuruh untuk kata Imam Ghazali, coba muhasabah dulu. Sudah 3. Kemudian yang keempat, lihat masa depan, Pak. Lihat masa depan. Apakah masa depan saya bagaimana? Masa depan bukan di dunia ini, Pak. Jangan salah kita persepsi kita, dunia itu masa depan, bukan masa depan dunia, Pak. Kita ada hidup setelah mati lagi, Pak. Makanya masa depan kita hidup setelah mati, Pak. Kalau hidup setelah mati, tidak ada mati lagi, Pak. Ini kita hidup. Setelah hidup ini kita mati, Pak. Setelah mati kita hidup lagi. Itu baru masa depan namanya. Ya, Pak. Makanya kalau orang yang di dalam alam roh itu, mereka berpikir masa depan itu masuk ke kandungan. Ketika menyatu dengan tubuh, kau senang roh, Pak. Kau menyatu dengan tubuh. Ini masa depan kita. Tetapi ketika lahir ke dunia, masa depan lagi mentangi Pak. Akhirnya dia hidup di dunia. Masa depan kita adalah menguasai harta, nanyo, naji, menikmati dunia. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan, masa depan panjang lagi, mentang panjang lagi, Pak. Ya, mentang panjang. Akhirnya dia hidup di alam barzakh. Ketika hidup di alam barzakh, dia mengatakan ini akhir masa depan kita. Ya, kalau sengsara dulu, kalau bahagia. Rupanya bangkit lagi di padang mahsyar. Rupanya masa depannya Pak. Masih jauh lagi, Pak. Ya, masih jauh lagi di padang mahsyar. Setelah seorang masuk ke dalam surga, disitulah akhir daripada masa depannya, Pak. Yang kahanali. Atau dia dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa ma ulaika bil mu'minin. Ini manafi. Jadi manafi artinya begini, mereka tetap tidak beriman juga. Walaupun mulut mereka mengatakan kami beriman, kami percaya kepada Rasul, hana percaya. Kenapa? Dari ciri-cirinya kita lihat mereka itu memang tidak yakin. Bagaimana tidak yakin? Dengan Al-Quran saja tidak yakin, dia cuma ngomong saja. Ngomong saja kami beriman kepada Al-Quran. Maka ceritanya yang Mbak Urung hana temayang. Nah yakin temayang wajib. Cukup yakin. Ya cukup yakin. Coba apa ini mah orang yang tidak salat, Pak. Padahal dia salat tidak. Salat tidak apa-apa tidak.
Tapi ketika kita ajak ke masjid, dia tidak mau pergi, Pak. Ya, ajak tembayang. Oh, baik. Ilu kudo. Tapi kudo ilu, Pak. Tak pakai alamnya ajak tembayang. Ilu kudo, Pak. Tapi kudo ilu, badai bohong ke tembayang, Pak. Ya. Naziro kamu persiapkan jakrum, Pak. Ilu kudo. Nyona lo kamu mai jakrum. Susah hana susah kamu pre hana berpucuk aja. Untuk mentai rumah, Pak. Artinya apa? Memang tidak mau salat, Pak. Itu tembayang, Pak. Sampai ke rumah pun mungkin kita ragukan dia salat atau tidak. Tetapi ketika itu di mulut dia ngomong saya beriman kepada Allah. Belum beriman kepada Allah. Tapi coba kita ngomong sekali, Pak. Kita ngomong, Pak. Ini naudzubillah min dzalik. Salat tidak wajib dah begah, Pak. Nya bengih. Tahu begah hana wajib sembahyang. Ya, Pak. Tapi dia tidak salat. Ketika kita ngomong pakai mic, Pak, nyan sembahyang hana wajib dah begah, Pak. Nyan bab mimbar dah begah, Pak. I dengar bak orang yang duduk kedai kopi. Makai begah sembahyang hana wajib, cok ada parang. Hok dengku pun. Tahu begah sembahyang hana wajib. Yang kan nyantan jaga gejak sembahyang. Dia iman saja yang ada, tapi amal saleh dia tidak ada, Pak. Dia iman saja, Pak. Dia yakin saja. Ya. Inilah yang dimaksudkan wa ma ulaika bil mu'minin. Siapa ulaika itu? Imam Jalalain mengatakan al munafiqun, orang munafik. Ini Allah berikan ciri seperti ini agar kita bisa cross check diri, Pak. Lun benar lagi nya, oh hana aman dengan Pak. Lun benar lagi nya, oh mana bacut lagi, Pak. Menyona perbaiki diri itu sebelum kita meninggal dunia. Jangan sampai dicap oleh Allah sebagai orang munafik. Jangan sampai nanti innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu pada tempat paling bawah. Maka ironis sekali sekarang umat Islam sekarang begini, ironisnya begini. Kita mengagung-agungkan Quran, nyo Quran lo, tapi anda tak puasa Quran ni, Pak. Nyo Quran lo, nyo hadis lo ni, Pak. Lo yakin ke Allah, yakin ke Nabi, tapi kita tidak tahu isi perintah Allah itu apa. Maka kalau kita yakin kepada Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Paling enggak kita paham apa yang pesan dalam Al-Quran ini. Hadis begitu juga. Baiknya orang munafik mereka saya yakin, tapi ketika diambil hukum Quran ini, mereka tidak yakin lagi. Makanya ayat ini itu diturunkan asbabun nuzulnya. Ada seorang Yahudi bersengketa dengan orang munafik. Ya, nama munafik ini Bashar nama dia. Bashar sama Yahudi ini bersengketa masalah tanah. Mereka sengketa masalah tanah. Ketika itu Yahudi mengatakan, begini saja, saya yakin dengan Muhammad, saya yakin dengan Al-Qurannya. Walaupun Yahudi yang keburuk akal lagi, tapi dia yakin dengan Al-Quran. Kita datang saja kepada Muhammad yang putuskan. Jawab si Bashar tadi, Pak, Bashar al-Munafik. Apa kata dia? Jangan ke Muhammad. Ya, nanti menyoba Muhammad rugo dulu. Karena dalam Islam itu jelas, berapa bagian ini, berapa ini, masalah tanah, masalah ini semua jelas. Cuma kita saja yang tidak mau dekat dengan Al-Quran. Keputusan Rasulullah SAW adalah keputusan Al-Quran. Keputusan aku adalah keputusan Allah. Jadi makanya setiap orang yang datang ke Nabi Muhammad selalu diberikan keadilan. Keadilan bagaimana? Nabi Muhammad merujuk pada Al-Quran. Nabi Muhammad merujuk kepada hadis. Ini pembagiannya begini, ini begini, semua jelas. Ya, lagi orang ketika meninggal dunia, kan jelas semua. Kalau ribut-ribut, kalau nak ribut ada masalah. Contoh keluarga ayah meninggal, dia tinggalkan harta 100 juta. Ada anak dia 5, ada laki-laki, ada perempuan. Mereka sepakat semuanya, kakak dah bagi rata juga, dia hana pupu dan mendawa-mendawa. Atau orang yang paling tua ngomong begini, hana pupu cok kadik dulu, hana demepi cici, hana pupu. Ya, ini banyak. Maka dalam Islam itu sudah dibolehkan, Pak. Tapi kalau sudah ribut-ribut, hae lo ni pegah lewat inang wanita mendeme, oh ya boleh. Falidzakari mithlu hadzil unthayain. Sekarang laki-laki 2 perempuan. Bagaimana pembagiannya? Ya bagi ada yang menjadi asabah. Ada asabah li ghairi. Kemudian ada yang dapat sekian, dapat sepertiga, dia nak dapat sepertiga terhijab, baru menggunakan hukum itu. Maka dalam Islam itu jelas. Ya. Oh, seorang si A membunuh si B. Pembunuh itu harus dikisas. Dihukum kisas, dibunuh juga. Tetapi kalau dimaafkan dengan keluarganya, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Al-Quran dan hadis, maka dia sudah lepas dari pembunuhan. Maka Islam itu jelas. Sebenarnya kalau kita menjalankan hukum Islam, aman udah. Ketika Al-Quran mengatakan pencuri itu potong tangan, yang menolak hukum itu adalah pencuri, Pak. Ya. Tapi menyokan pencuri, alhamdulillah, orang itu mencuba kau aja, Pak. Yang takut hukuman ini adalah pencuri, Pak.
Maka kalau seandainya, oh maka kau jaron tu ada mencuri, kai kau jaron nya, maka pencuri tidak mau menerima hukum tu. Baiklah, baiknya. Oh seandainya dirajam, oh baiklah. Yang menolak itu dia berarti pencuri. Kalau bukan pencuri dia tidak takut. Alhamdulillah sudah ada hukum potong tangan. Tetapi dalam ketentuan yang berlaku. Ya, nih, Pak. Kalau seandainya harta kita, gede yang nama, Pak. Emas kita taruh di depan pintu rumah, ya ada penduinan, Pak. Gede tak dalam, Pak. Icok oleh pencuri, Pak. Maka pencuri tidak ada syarat untuk potong tangan. Kenapa? Emas dia dapatkan di depan rumah kita. Kecuali emas itu di dalam sesuatu tempat memang tempat untuk menyembunyikan emas. Dia pergi ke situ, dia ambil emas itu, Pak. Di Arab. Di Arab itu begini, teman saya hilang duit, hilang emas, duit. Dia melapor ke polisi Arab. Itanya oleh orang Arab, polisi Arab. Di mana kamu taruh duit kamu? Oh, lu pudu ada kata. Oh, ya Allah juga deh. Jawa juga deh. Nyono pudu ada kata ya Allah juga deh. Dia itu duit kamu, emas kamu, uang kamu harus di tempat emas. Kasur itu tempat tidur manusia, bukan tempat emas. Makan dia uruh ke draw, minta ke draw gede. Ya, nema. Menyohana ne peti. Aci ne bubuk 3, Pak. Aci ne bubuk 3. Ne bubuk 3 ne pakai hajut long gadah meh pan ne penduk meh hilike pintu, Pak. Itu polisinya nak mau kamu cari, Pak. Alah nya salah draw ni, Pak. Nya salah draw. Ya. Jadi bukan salah pencuri, salah draw. Saya penduk winan, Pak. Tetapi mereka ketika nanti pencuri mengobrak-abrik tas kita, nya pencerok pencurinya, Pak. Ya, kenapa dia sudah mengambil duit itu tempatnya memang di situ. Ya. Itu jelas dalam Islam. Tetapi Yahudi ini mengatakan, munafik ini mengatakan jangan ke Muhammad. Yahudi mengatakan, jadi ke siapa juga? Padahal Yahudi munafik tadi, si Bashar tadi, saya beriman kepada Al-Qur'an, saya beriman kepada Muhammad. Tetapi tatkala masalah hukum, dia takut, Pak. Iya, Pak. Ini sama seperti orang mengatakan, saya yakin kepada Al-Quran. Boje, punya yakin hukum pencuri potong tangan. Oh, nyampe. Potong tangan be. Jadi gimana cik? Lo yakin mendong? Nyo hukum be. Ini sama juga munafik. Jadi ada apa? Dia ngomong saja, pandai ngomong saja, tapi dia tidak yakin, Pak. Maka ditanya oleh Yahudi tadi, jadi ke siapa juga kita pergi? Kita pergi ke Ashraf. Ashraf itu pemuka munafik juga. Ya, Pak. Orang munafik juga. Sekarang kita ke munafik juga. Maka turunlah ayat ini. Allah mengatakan, ya Muhammad, si fulan itu, Ashraf itu, si Bashar itu munafik ya Muhammad. Dia ngomong saja dia beriman kepada engkau, beriman kepadaku, tetapi ketika hukum dia tidak mau percaya kepadaku ya Muhammad. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi. Ya, ini maksud du'u ila Allah apa? Kalau di dalam terjemahan, ciri-ciri orang munafik selanjutnya, kalau mereka itu diajak untuk menghukum sebagaimana hukum Allah dan Rasul. Ya, tadi dia kan ngomong saja, Pak, ngomong saja. Tadi dia ngomong saja dan mereka tidak beriman. Ini artinya apa? Idza hadatsa kadzaba. Mereka ngomong tapi berdusta. Sekarang yang kedua, ciri-ciri orang munafik, ini versi surah An-Nur. Kalau mereka itu diajak untuk menghukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Bagaimana hukum Allah? Ini pembagian harta begini, ini pembagian ini begini, ini hukumnya begini, seorang talak harus begini, sudah talak 3 hukumannya begini. Itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak mau ikut juga. Ya, nih, Pak. Itu ciri-ciri orang munafik selanjutnya, Pak. Kita lihat. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi. Ini waw ataf. Artinya hukumnya sama seperti yang lalu, yang sebelumnya. Maknanya masih cerita tentang orang munafik. Liyahkuma bainahum, untuk menghukum. Ini kita gunakan hukum Islam. Oh, hukum Islam baiklah, baik. Berarti orang munafik, Pak. Ya, nih, Pak. Idza fariqum minhum mu'ridun. Mereka tidak mau dengan hukum Islam. Kenapa tidak mau? Kata Imam As-Sa'di, mereka mau menghukum kepada hukum jahiliyah. Gimana hukum jahiliyah? Alah hukum katanya, oh yang bayang. Kepedah tak ikut je hukum katanya, asal suka sama suka sudah beres ya, Pak. Maka di dalam undang-undang, ketika seorang laki-laki dan perempuan berzina, ya, Pak. Ketika mereka suka sama suka, itu dalam hukum ini tidak bisa. Tapi dalam hukum Islam, ada istilah suka sama suka. Tetap perbuatan itu haram dan harus dirajam. Ini kalau dia sudah menikah.
Tetapi kalau dia belum menikah maka harus dicambuk 100 kali. Tetapi dalam hukum-hukum KUHP itu negara, suka sama suka tak bisa dituntut. Lu galak, dibilang galak. Hanya buka tepu, bagaimana mau dihukum? Tidak ada yang membantah, tidak ada yang apa-apa. Wanita tersebut tidak mengatakan saya sudah dizalimi oleh laki-laki, tidak ada. Suka sama suka. Maka kita kan tidak mau hukum seperti itu. Kita tidak mau hukum seperti itu. Kita mau hukum apa? Hukum Al-Quran tetap harus dirajam. Contoh, nyawa katanya ada baju riba, Pak, ada baju haram, atau kita menzalimi orang lain. Ipakah ahli kami sudah suka sama suka, adik suka sama sudah ridha, Pak, ridha. Kamu karida kamu. Nyan, hana haram le karida. Ridha kita itu tidak bisa menghapus hukum, Pak. Hukum haram. Nyoka haram. Nyan, Pak. Nyoka haram hanjit pajuk. Nyoka haram jangan dekati. Tapi kami ridha, ya, Pak. Si fulan menzalimi sini dengan makan riba, Pak. Adha'afa mudha'afah. Sudah berlipat ganda riba dia makan, Pak. Ya, di pajuk haram ni, Pak. Ipakah ahli yang pinjam peng, hana perlu karida lu, hana berpuluh. Ipakah ahlinya jika rida, walaupun rida, hukum tidak bisa berubah. Ya, jadi bukan gara-gara rida, lu karidanya untuk benaji tetap haram, Pak. Lu karida dinikahi oleh orang tua kandung saya haram. Kita yang menikah ngurung ciroi, Pak. Ya, Pak. Haram. Saya sudah rida untuk nikah sama adik saya juga sudah rida, haram. Tidak boleh menikah dengan adik kandung, Pak. Haram. Maka ketentuan Allah itu tidak bisa dirubah dengan ridha, tidak bisa dirubah. Hanya dirubah dengan ridha. Ini ketentuan dan ketetapan Allah. Nanti ada sebuah tafsir. Itu namanya tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Memang tebal sekali itu. Itu terkait dengan ayat-ayat hukum saja. Jadi dari juz 1 sampai juz 30 ada ayat-ayat yang berkenaan dengan ahkam dan hudud, itu dibahas oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau, tafsir Ayatul Ahkam, ayat-ayat hukum. Bagaimana hukum ini? Ada toleransinya enggak? Bagaimana hukum membunuh? Ketika seorang sedang membunuh, apakah dikisas? Bagaimana kalau dimaafkan? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Semua dibahas di situ. Maka nanti ada tafsir yang saya ini kan tadi. Sekarang sudah ada terjemahannya. Nanti kalau kita beli itu ada judulnya tafsir ayat-ayat hukum, ya, yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya tafsir Ayatul Ahkam. Dia itu ada dua model, ada yang berjilid 2 jilid, ya, ada yang sabuh jilid tapi dalam 2 jilid, ya, dalam 2 jilid. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kamu 7 kurang 15. 3 sip. Satu lagi kalau enggak. Mana ini sudah? Liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ya, saya rasa sudah cukup 2 saja, Pak. Lulutan, Pak. Ya. Lulutan dua. Baca-baca berbaca 2. Ya, Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lunduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.